pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengenai pengalihan kuota yang harusnya itu menjadi kuota haji reguler, ternyata dialihkan ke kuota haji khusus. Kalau misalkan ada kuota haji yang seharusnya untuk haji reguler, lalu tiba-tiba dialihkan ke haji plus, itu yang diuntungkan siapa? Karena juga nggak jualan kuota, Pak. Dalam undang-undang bahwa kuota haji khusus itu dari proses pemvisaan dan lain-lain oleh mereka sendiri, bukan kita, Pak. Selamat malam saudara, polemik penyelenggaraan haji 2024 berujung pada pembentukan panitia khusus atau pansus angket haji. Tim pengawas haji DPR menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Selain fasilitas dan juga pelayanan, alokasi kuota tambahan juga jadi sorotan. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan bersama antara DPR dan juga Kementerian Agama. Anggota Dewan menyatakan pansus ini diniatkan guna perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Namun ada yang menilai pansus ini sebenarnya tak dibutuhkan karena bisa diselesaikan lewat rapat kerja atau panja. Selain itu, masa kerja DPR RI 2019-2024 juga tinggal hitungan bulan. Muncul kecurigaan, pansus ini tak murni evaluasi penyelenggaraan haji, tapi ada unsur politisasi. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Lulu Nur Hamidah, anggota Pansus Angket Haji DPR, Komisi 4 DPR. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam juga untuk Wisnu Wijaya, Tim Was Haji DPR dari Komisi 8 DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam dan selamat datang Mustoli Siraj, Ketua Komnas Haji dan juga Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat datang melalui sambungan Zoom. Kita akan sapa Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kementerian Agama. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga kehadiran teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, UPN Veteran Jakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara, inilah dua arah, saya Liviana Charlesa. Saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, bagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Rapat paripurna DPR RI menyepakati pembentukan Pansus Haji. Pansus ini dibentuk berdasarkan temuan tim pengawas atau Tim Was Haji DPR RI terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Beberapa temuan Tim Was Haji diantaranya dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan, serta berbagai fasilitas jemaah yang dinilai tidak layak. Pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan Armusna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Namun Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengatakan masalah haji tidak perlu dipansuskan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menanggapi santai pembentukan Pansus Haji ini karena menurut dia pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dia juga berjanji akan mengikuti semua proses di Pansus Haji. Kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi ya. Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya. Operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli
Jadi masih berlangsung nih Haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar. Gitu ya. Kalau ada kekurangan sana sini ya pasti namanya kita ini manusia dan hidup di dunia. Pasti ada kekurangan sana sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan. Anggota Dewan menyatakan pansus dibentuk guna perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Sementara sebagian yang menentang menyatakan pansus haji kental dengan nuansa politisasi. Dan yang jadi pertanyaan, mampukah pansus menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun ini? Karena masa kerja DPR RI periode 2019-2024 tinggal beberapa bulan lagi. Kita mulai dua arah, saya langsung ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, jadi apa urgensinya dibikin pansus haji? Ya, satu, kita memberikan koreksi atas kebijakan pemerintah, dalam ini adalah Kementerian Agama yang keluar dari kesepakatan dengan DPR yang terkait dengan manajemen kuota haji. Yang kedua, kita juga memberikan evaluasi sekaligus juga menyelidikin potensi pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau Menteri Agama atas penyelenggaraan haji di tahun 2024 karena ada pengalihan kuota yang seharusnya diberikan untuk jamaah haji reguler, tapi itu kemudian diberikan untuk haji khusus. Padahal ketentuan undang-undang 8% itu diberikan untuk haji khusus, sementara selebihnya itu adalah untuk haji reguler. Yang ketiga, kita juga melihat bahwa Kementerian Agama ternyata juga mengabaikan Kepres nomor 6 tentang pembiayaan haji yang asumsinya sesungguhnya berdasarkan jumlah yang sudah disepakatin antara pemerintah dengan Kementerian Agama, yaitu tidak keluar dari undang-undang, dan itu tanda tangan yang sudah disepakatin tanggal 27 November. Dan tujuan dan ini menjadi penting, kita mau klarifikasi karena tadi di openingnya sudah dinyatakan tentang politisasi, itu sepenuhnya harus kita tolak. Karena apa? Ini adalah cara-cara atau yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendowngrade apa yang dilakukan oleh DPR. Kalau ini politisasi, coba bayangkan kalau kita membela hak haji reguler, apakah itu politisasi? Kalau kemudian ada hak haji reguler yang kemudian ini dizalimin, kemudian keadilan tidak dipenuhin, apakah kemudian ini dipolitisasi? Jadi yang DPR lakukan adalah menjalankan amanah konstitusi, menjalankan fungsi check and balances, dan ini akan kita lakukan betapapun sempitnya waktu yang kita miliki. Mbak Lulu, tapi gini, sama-sama dari DPR, Bang Yandri juga tadi katakan, iya penting, tapi nggak perlu sampai bikin pansus. Perlu tidak perlu, siapa yang memberikan penilaian? Kalau bagi DPR ya tentu perlu, karena ini lembaga politik. Maka karena DPR adalah lembaga politik, maka kemudian kita berhak untuk menilai apakah produk politik yaitu undang-undang itu ada yang dilanggar. Apakah kemudian ada kebijakan yang punya dampak yang sangat masif dan sangat besar kepada masyarakat, itu yang kemudian juga dilanggar oleh pemerintah. Saya potong, saya ke Pak Hilman. Pak Hilman, jadi ada undang-undang yang dilanggar, itu ditekankan Mbak Lulu, itu kenapa kemudian pansus penting untuk dibentuk begitu? Pak Hilman, apa respon Anda? Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan haji itu ada beberapa dasar ya yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya. Yang pertama tentu saja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 beserta turunan-turunannya. Yang kedua itu juga itu hasil rapat kerja dengan DPR RI. Itu di tanah air saya kira dua hal itu yang menjadi landasan. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan itu juga adalah ketetapan yang dilakukan oleh Saudi Arabia sebagai tempat kita melaksanakan haji. Baik itu bentuknya Ta'limatul Hajj maupun MOU antara Menteri Agama dengan Menteri Haji. Nah, jadi dalam konteks ini perlu kami sampaikan memang ada perdebatan apakah ya total dari jamaah yang akan diberangkatkan itu 8% dan itu sudah kita lakukan di dalam simulasi awal, dan dalam simulasi yang kedua itu ada tambahan 20.000 yang kita hitung kembali. Memang sudah dilakukan rapat dengan DPR dan ditetapkan tanggal 29 November 2013. Tapi di dalam pelaksanaannya itu harus dilakukan berbagai perhitungan karena memang Mbak untuk tahun ini sepanjang sejarah baru pertama nambah 20.000 dan itu jumlah yang sangat banyak. Nah, dan itu tugas dari Kementerian Agama adalah bagaimana kita bisa melayani jamaah dengan baik, termasuk
bagaimana mengalokasikan mereka pada saat puncak haji, Pak Hilman, pergerakannya. maaf saya potong Pak Hilman. Artinya gini, ketika ada banyak evaluasi, ada yang bilang cukup bikin panja, tapi kemudian DPR sampai bikin pansus, tapi Menteri Agama bilang malah justru membaik di tahun ini. Jadi sebenarnya yang mana yang betul? Ya secara umum ya penilaian tentang layanan haji, insya Allah kami secara subjektif tentunya bisa membandingkan apa yang terjadi di tahun 2013, ya, di mana itu awal pertama kali haji menjadi dengan jumlah yang normal. Tapi kemudian kita melihat di sini banyak perbaikan. Dan salah satunya adalah pada layanan masyair ya. Dan ada peristiwa tahun lalu yang betul-betul menjadi concern kita, terutama di Musdalifah, di mana evakuasi berjalan sangat lambat karena over capacity di berbagai aspek, termasuk kemacetan yang luar biasa. Alhamdulillah tahun ini bisa selesai. Tahun lalu ada masalah terhadap terkait dengan makanan, penginapan yang juga cukup banyak, tapi alhamdulillah tahun ini bisa kita perkecil gitu ya kapasitasnya. Jadi penilaian kami alhamdulillah ya. Nah terkait dengan pansus tentu kami menghargai ya, karena itu adalah keputusan dari lembaga politik mitra kami ya DPR RI khususnya Komisi 8 dengan tim pengawas. Nah memang perlu kami sampaikan, menurut undang-undang pengawas itu kan ada 3 ya, DPR RI, DPD RI, dan PPK RI. Kami tentu saja ingin mendapatkan masukan dari 3 institusi pengawas itu ya menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan. Itu akan jadi bahan pertimbangan ke depan. Tapi Kementerian Agama menilai sebetulnya ada banyak perbaikan di tahun ini. Tapi kenapa kemudian Pak Wisnu, Anda dan kawan-kawan DPR justru bahkan menilai ini perlu dibentuk pansus? Baik. Terima kasih, kita sangat luar biasa pada malam hari ini. Kenapa harus pansus? Ini nggak bisa hanya dengan raker saja atau dengan RDP, karena ini melibatkan lintas komisi. Saya ingat betul ini terjadi di Daker, waktu itu di Makkah. Kami bertanya banyak hal kepada Gus Menteri dan juga kepada Dirjen, akan tetapi nggak bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan kami tersebut. Akhirnya oke, ini kita selesaikan yang sudah ada dulu, tetapi kemudian kita mesti harus ada pansus. Untuk apa? Jadi bukan hanya evaluasi atau bahkan disebutnya politisasi, tetapi kita ingin menjadi jauh lebih baik untuk layanan-layanan haji ke depan. Karena case demi case yang ada ini terus berulang dan terus berulang. Mitigasi-mitigasi apa yang harus kita lakukan ke depannya? Kita temanya haji ramah lansia, tetapi kenyataannya itu jauh dari apa yang kemudian ditentukan. Dari sisi toilet, dari sisi tenda. Kalau tadi kita bicara kuota, itu kok nggak memperhatikan banget. Ada 5,3 juta jamaah yang antri. Antrinya hingga puluhan tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Jadi undang-undang ini buat apa? Kemudian kita sepakati. Dan kita sudah rapat tanggal 27 November 2023. Jelas sekali bahwa hitungan 8% itu masuk dalam kesepakatan. Bukan hanya bicara MOU dengan otoritas Saudi Arabia. Kita punya aturan, kita punya regulasi dalam bernegara ini. Kenapa ngotot harus dibagi 50-50 dan itu haknya Gus Menteri? Itu tidak bisa seperti itu. Kita mesti harus bahas ini. Harus dibahas, harus dievaluasi, tapi lewat pansus. Pak Mus, tapi kenapa kemudian nggak setuju? Ya, saya kira begini, kalau namanya pansus itu, pansus angket atau apapun itu kan menjadi hak DPR ya. Memang ada di Undang-Undang MD3. Kemudian secara teknis juga kemudian diatur di Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020. Tetapi saya agak berbeda dengan tadi Mbak Lulu dan Mas Wisnu gitu ya. Saya melihat bahwa relevansi daripada pansus angket ini saya kira belum saatnya dan saya menganggapnya prematur. Kenapa prematur? Kenapa prematur? Kita lihat misalnya pansus ini angket itu kan bukan hanya kali ini saja. Mundur ke belakang ada namanya pansus angket senturi begitu ya. Yang temanya kuat, ada penemuan pelanggaran hukum dan seterusnya. Tetapi kalau tadi starting point-nya adalah terkait dengan, kan angket itu kan terkait dengan menyangkut hal yang penting, berdampak luas dan ada dugaan pelanggaran undang-undang. Nah, unsur-unsur yang ada dalam angket ini saya kira belum terpenuhi. Tapi kan ada undang-undang yang dilanggar, ada kuota lebih dari 8% yang itu saya kira perlu bisa diperdebatkan, Mbak. Kita lihat undang-undang pasal 8 dan pasal 9, khususnya pasal 9 ayat 2. Undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu yang namanya kuota itu kan ada 2, Mbak. Satu kuota pokok. Jadi kuota pokok itu adalah kuota yang diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi setelah puncak haji Armusna.
Nah itu 221.000. Nah kemudian yang diperdebatkan teman-teman DPR ini kan terkait dengan kuota tambahan. Yang 20.000. Yang 20.000, mana yang dilanggar? Kalau teman-teman DPR hanya memotong pasal 8 dan pasal 9, hanya berlompat ke pasal 64. Oke. Intinya gitu Mbak Lulu, dibilang prematur Mbak Lulu. Iya, Mas. Mohon maaf sekali, saya itu tadi mau bilang, Mas Silat sini kan sebenarnya kan komisioner ya memang ya. Jadi Komisi Pengawasan Haji. Sebenarnya posisinya pertama harus benar-benar bisa secara independen memberikan penilaian dan juga pemantauan terhadap penyelenggaraan haji. Terutama sekali untuk memastikan bahwa tidak ada hak jamaah haji yang dilanggar, itu penting. Jadi posisi penjenengan tentu bukan menjadi juru bicara Kementerian Agama. Itu satu hal yang kita luruskan. Oke. Kalau kemudian persoalan berbeda tafsir terhadap undang-undang, saya kira udah jelas. Ada 3, ya kan? Ada 3 step. Yang pertama undang-undang. Kemudian yang kedua adalah rapat kerja yang ditandatanganin oleh Menteri dan kemudian Komisi 8 yang di situ udah disebutkan jumlahnya. Jumlah itu menyangkut termasuk tambahan itu. Jadi tambahan ini bukan kemudian terinformasi dan diterima oleh DPR di tengah jalan ketika musim haji udah tiba. Enggak, Pak. Jadi di tanggal itu kesepakatannya boleh dibaca, kalau perlu ini nanti kita bisa, kita kasih ya kan. Itu sudah jelas disebutkan ada 241.000, itu artinya include dengan tambahan 20.000 yang mana pembagiannya semua mengacu kepada undang-undang. Kenapa? Karena kuota tambahan ini hasil dari diplomasi Pak Jokowi itu untuk menjawab problem antrean yang banyak dari haji reguler. Saya itu ke Pak Hilman. Jadi jangan kemudian itu tiba-tiba dipotong di tengah jalan, dialihkan. Pertanyaan saya simple, siapa yang diuntungkan dengan pengalihan haji reguler ke haji khusus? Mbak Livi. Oke, sebelum dijawab nanti kita akan jawab ini usai jeda. Jadi siapa yang diuntungkan dari pengalihan haji reguler ke haji khusus? Nanti kita jawab usai jeda di Dua Arah. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji.
Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Kalau tadi katanya ada pelanggaran yang dilanggar, lalu siapa yang kemudian diuntungkan dari pelanggaran undang-undang ini, Pak Hilman? Jadi yang diuntungkan tentu jamaah ya, karena jamaah itu dalam undang-undang kan disebut ada jamaah reguler ya, dan juga jamaah haji khusus. Reguler dan khusus itu kan pelayanan yang berbeda gitu ya. Nah memang di sini persepsi tentang jamaah khusus itu ketika mereka harus diberangkatkan yang diatur oleh undang-undang oleh ya entitas swasta bernama PIHK, penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus, maka kemudian di situ Kemenag tidak terlibat. Nah di situ konteksnya bila berbisnis tentu saja sektor swasta, tapi intinya kan mereka melayani jamaah. Perlu saya sampaikan, saya ingat tahun 2022 saya akan digugat ke pengadilan oleh PIHK. Kenapa? Karena jamaah haji yang berangkat dari haji khusus, kuotanya dalam Taklimatul Hajj hanya 7,2%. Tidak sampai 8%, mereka mengadu ke DPD dan kemudian Kemenag akan dibawa ke ranah hukum karena kurang dari 8%. Gitu ya. Nah, saya tanyakan pada mereka juga, 8% itu seperti apa maknanya? Dan dalam konteks apa kita tetapkan? Memang waktu itu tidak ada kuota tambahan apa-apa, karena kita tidak ambil. Artinya 220 waktu itu hanya 47% dari jamaah haji karena pasca COVID Saudi hanya memberikan kuota sekali dan itu yang muncul dan kita sesuaikan dengan apa yang ditetapkan dalam Taklimatul Hajj. Dan waktu itu kita sampaikan pada Saudi bahwa aturan 8% ada di Indonesia, tapi mereka menyatakan jalan saja seperti yang sudah ditetapkan oleh Saudi. Nah memang untuk tahun 2023 kita bernegosiasi, berdiskusi di mana kira-kira kalau 20.000 itu kita tempatkan. Dan masalah kesepakatan dengan DPR memang ini ada satu gap yang belum tuntas. Apa gapnya Pak? Keputusan DPR dengan apa yang kemudian dilaksanakan. Karena baru pertama kalinya di dalam sejarah sebelum Taklimatul Hajj yang menjadi landasan utama dalam operasional diskusi tentang haji itu di rapat dengan DPR dilakukan sebelum penandatanganan MOU. Biasanya sepanjang sejarah MOU dulu antar dua menteri baru dibahas dengan DPR. Kalau kemarin karena memang mau masuk tahun politik, ya Desember, Januari, Februari, teman-teman juga pada di dapil dan lain-lain, kita sepakat untuk membahas terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ditetapkan, memang ada perkembangan-perkembangan, terutama mengenai simulasi di lapangan. 20.000 itu puncak haji akan seperti apa, akan di mana, cukup dan lain-lain, dan akhirnya dengan kerajaan Saudi kita menyepakati simulasi tersebut agar ada sebagian atau separuh itu harus digeser ke depan di lokasi yang biasanya digunakan oleh jamaah haji khusus. Oke, artinya Anda mau bilang bahwa ini bukan semata-mata katakanlah keputusan dari Kementerian Agama. Ya kita tidak, kita juga kalau Kementerian Agama sendiri gimana melaksanakannya di Saudi? Oke, Mbak Lulu. Dari sistemnya mereka. Begini Bapak ya,
ketika pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi mendapatkan tambahan kuota itu sebagai sebuah hasil diplomasi, sebenarnya ini patut dianggap sebagai kemenangan bersama. Yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Agama adalah melakukan negosiasi, lobby, dan upaya diplomatik yang lain. Gimana caranya agar kuota ini benar-benar memberikan benefits, manfaat, maslahah untuk haji reguler. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Bukan kemudian mohon maaf menegosiasi agar kemudian terjadilah apa yang disebut entah itu MOU atau apa kita juga nggak tahu. Tapi kemudian ternyata menjadi legitimasi untuk pemberian kuota bagi haji khusus. Yang kita khawatirkan, bukan kita khawatirkan, jangan-jangan memang dari awal ketika ada niat atau skenario untuk mengubah kuota reguler ke haji khusus itu lalu kerja politik, diplomasi, negosiasi itu yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Untuk siapa? Untuk mereka yang punya uang. Pak Mus, benar nggak sebenarnya gitu? Mohon maaf Mbak, sebentar sebelum sampai di sana kita bilang kita tidak menghalangin orang-orang yang kaya untuk haji, tidak. Tetapi di sana ada skema yang memungkinkan kalau kita punya uang yang cukup maka kita bisa menggunakan misalnya furoda atau mujamalah. Jangan kemudian ambil haknya haji reguler. Oke. Iya. Saya kira begini. Jadi gini, sebelum masuk ke situ yang disampaikan oleh sebentar Pak Hilman. Sebentar Pak Hilman, saya ke Pak Mus yang dulu. disampaikan oleh Mbak Lulu itu misleading sangat jauh. Kenapa? Apa yang misleading? Jadi begini, kalau di kalau di Undang-Undang Nomor 8 2019 itu kan tadi ada pasal 9 ayat 2 begitu ya. Jadi namanya kuota itu adalah wewenang Menteri Agama. Oke. Yang kemudian tanpa perlu meminta persetujuan kepada DPR. Ralat ya. Terkait ini dengan misalnya, seperti halnya BPIH. Undang-undang nomor 8 seperti halnya tahun BPIH, biaya 2019, penyelenggaraan ibadah haji. Itu pasal itu 6 harus ayat 2. harus ada izin dari DPR. Kalau menyangkut soal kuota itu ini adalah asumsi yang diskresi dari salah menteri. Ini agak ngawur ini. Gimana? Anda kan Komnas Haji ya. Anda itu berbicara atas dasar apa begitu loh. Anda itu mesti kan harus melindungi nih jamaah haji yang jumlahnya antriannya 5,3 juta jamaah. Sebentar, undang-undang Anda sebutin aja salah. Undang-undangnya pasal 64 ayat 2 disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% pasal 64 itu harus didahulukan dengan adanya pasal 8 dan pasal 9. Berasumsi bahwa kuota tambahan itu nggak masuk di sini. Itu keliru. Anda lihat pasal 9 ayat 2 dalam kuota haji Indonesia. Anda lihat pasal 9 ayat 2. Kalau misalnya langsung kemudian meluncur ke pasal 64 itu jauh oleh Pak Jokowi itu untuk warga negara Indonesia, Pak. Oke. Jadi sama-sama warga negara dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 antara haji khusus dengan haji reguler itu kemudian itu memiliki hak yang sama tanpa ada itu memiliki hak yang sama, sama-sama warga negara. Oke, sekarang saya ke Pak Hilman. Pak Hilman, Kementerian Agama ngatur-ngatur sendiri tanpa ada kesepakatan dengan DPR RI. Respon Anda, Pak Hilman? Ya ini kan kita sekali lagi saya sampaikan, kita berdiskusi dengan Kementerian Haji. Kita tahu Mbak, tahun lalu nambahnya 8.000 dan hancur lebur ketika kita tidak clear untuk simulasi penempatan jamaahnya di lapangan, gitu ya. Di Arafahnya kita juga kelabakan, kemudian juga di Musdalifah kita tahu menjadi semacam tragedi lah, gitu ya, yang biasanya harus beres selesai jam 8-9 pagi, tapi kemarin sampai hampir jam 2 siang jamaah baru tuntas untuk dievakuasi dalam kepanasan dan kepadatan yang berlebihan, dan itu kan menjadi pelajaran bagi kita. Kita senang tentunya dengan tambahan kuota itu, tapi kami juga harus memastikan kepada pemerintah Saudi kalau dengan kuota yang ada itu mereka bisa dilayani dengan baik, khususnya mengenai penempatan di puncak haji. Nah, sebetulnya ada di situ. Yang kedua, memang di dalam dokumen yang disampaikan oleh Kerajaan Saudi itu 20.000 adalah kuota tambahan. Mereka tidak mau mengatakan kuota Indonesia 241.000 karena basisnya itu masih merujuk kepada Rabithah Alam Islami, ya hitungan jumlah penduduk muslim, dan setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir ini yang disebut kuota haji Indonesia itu 221.000. Dan di dalam dokumen kerajaan melalui Kementerian Haji disebutkan bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota. Jadi mereka itu mendefinisikannya tetap tambahan. Okay. Nah, dalam situasi seperti itulah kita ingin memastikan layanannya untuk jamaah haji. Artinya gini, kalau kata Kementerian Agama kurang lebih dari Pak Hilman salah tafsir kali DPR-nya.
membaca kuota tambahan dan kuota reguler itu gimana? Mbak Lulu, gitu nggak sih? Itu agak menyesatkan juga. Yang mana yang menyesatkan, Mbak Lulu? Iya, karena begini Pak, jadi kita ini punya kesempatan, sudah ketemu, udah rapat bareng antara DPR sama Menteri Agama. Kenapa pada saat kesempatan itu, sebelum ditandatanganin nih yang namanya rapat kerja bersama itu, Kementerian Agama tidak mengemukakan segala hal termasuk kompleksitas. Ini skenario ini kayak gini nih, kira-kira prediksinya seperti ini nih, sehingga itu kemudian menjadi ruang perundingan dengan DPR. Yang kemudian tidak mungkin lahir Kepres nomor 6 terkait dengan pembiayaan haji yang didasarkan kepada asumsi jumlah jamaah haji berdasarkan kesepakatan bersama itu, gitu loh. Gimana Pak Hilman? Betul. Jadi kita ini dalam bicara, saya menghargai apa yang disampaikan DPR ya, tapi kita juga di dalam pelaksanaan ibadah haji itu saya menyebutnya interstate regulation. Ada regulasi di tanah air, ada regulasi di tempat kita melaksanakan ibadah haji. Sebagai contoh, untuk pertama kalinya zonasi itu diberlakukan oleh Kerajaan Saudi baru tahun di Mina itu ada zona 1, zona 2, zona 3, 4 dan 5 itu baru tahun dengan model pembayaran yang berbeda antar zona satu sama lain. Desember itu belum ada dan munculnya Januari. Desember baru ada zonanya, tetapi aturannya, pembiayanya dan lain-lain itu kemudian baru keluar Januari. Nah, kami kan harus berkejaran dengan waktu ya. Kami sebetulnya Kepres itu munculnya Januari. Betul. Mohon maaf Pak Hilman, saya kira enggak, ini penting cara kerja kita biar nggak sembrono gitu loh. Tidak otopilot yang namanya pemerintah ya kan. Kalau misalkan tadi Kementerian Agama punya asumsi, punya kewenangan, kenapa kemudian harus nabrak aturan Kepresnya, kenapa nggak dibatalin dulu, bikin lagi sebelum ada Kerajaan Saudi, sebelum ada ketentuan dari Kerajaan Saudi, ini akan jadi presiden apa aja, seolah-olah kemudian ada diskresi, tetapi kemudian mengabaikan semua prinsip-prinsip yang ini mohon maaf ya, ini akhirnya kayak autopilot gitu. Kita kan punya aturan, ada Kepres itu ya, yang ditandatangani oleh Presiden loh. Pak Mus, ada banyak aturan yang ditabrak, gimana tuh Pak Mus? Saya kira gini, Kepres nomor 6 tahun 2024 yang terbit 9 Januari itu bukan bicara kuota, itu bicara tentang BPIH, biaya penyelenggara ibadah haji. Kalau Mbak Lulu misalnya cermat melihat konsideran dan kemudian rinciannya adalah apa? Nilai manfaat itu 8,8 triliun, ya kan? Kemudian itu untuk haji reguler. Kemudian subsidi nilai manfaat untuk haji khusus itu sekitar 14 miliar. Nah, di situ tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa Kepres itu adalah menyebut terkait kuota. Nah, kembali kepada, jadi makanya saya bilang tadi, kalau yang namanya BPIH itu wajib harus ada izin atau kemudian kesepakatan atau kemudian restu daripada DPR. Tapi kalau menyangkut kuota, tidak perlu yang namanya izin daripada DPR. Nggak ada undang-undangnya. Nomor berapa? Itu kan sudah ada itu. Mohon dibaca, dicermatin. Kalau kemudian makanya beda. BPIH-nya coba disebutin berapa jumlah jamaah haji kita disebutin. Cuma 8% yang jamaah haji khusus. Itu tidak ada. Kalau kemudian tadi misalnya menyangkut soal Kepres, itu tidak ada menyebut sama sekali soal yang namanya kuota. Semua bentuk-bentuk penyimpangan ini. Yang paling penting jawaban saya tadi itu, siapa yang diuntungkan? Jangan sampai ada rente. Jadi pertanyaan saya ke Mbak Lulu. Kita mendapatkan informasi itu gitu. Itu yang saya tanyakan ke Mbak Lulu, siapa yang diuntungkan dan kenapa kemudian akhirnya Anda termasuk salah satunya yang menyebut mungkin aja ada tindak pidana korupsi di situ. Karena kita sudah mendapatkan informasi itu. Iya. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah.
pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan Pansus Haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah Pansus Haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30. Lanjutkan Dua Arah, saya ke Pak Wisnu. Jadi sebetulnya ini murni evaluasi atau ada unsur politisasi? Baik, sebelum kita bicara murni evaluasi atau politisasi, saya akan coba meralat. Kalau Pak Siroj Inti bicara sebagai Komnas HAM itu tolong pakai data, Komnas Haji, mohon maaf ralat,
Tolong pakai data dong Pak, jangan pakai asumsi. Kita bernegara menggunakan regulasi, bukan pakai asumsi. Pasal 64 ayat 1 memang benar, Menteri menetapkan kuota haji khusus. Ayat 2-nya, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Sekali lagi, ini kuota haji Indonesia. Jangan diasumsikan hanya tambahan. Itu Bapak melupakan pasal 8 dan pasal 9. Ralat, itu melupakan pasal 8 dan pasal 9. Yang baik, profesional dalam Jadi kalau bekerja, membaca undang-undang itu Pak, itu harus utuh. Apalagi ada DPR. Apa yang menjadi perjuangan kita bersama ini. Sangat ironi juga, DPR tapi kemudian tidak membaca pasal 8 dan pasal 9. Hanya membaca pasal 64 itu ya misleading jauh. Di pasal 8 dan pasal 9 itu menyebutkan kuota haji reguler dan haji khusus. Baru kemudian lompat di pasal 64, pasal 65, pasal sampai dengan 67 itu bicara tentang haji khusus ansih. Jadi keliru tadi Pak Wisnu. Oke, tapi gini, jadi pertanyaan ini kan sebetulnya niatannya baik ya, sama-sama untuk mengevaluasi untuk kemajuan haji. Di titik itu boleh Mbak, di titik itu sebetulnya begini, tapi ada juga kita kan sebagai masyarakat dan warga negara, kita berkewajiban mencerdaskan bangsa dan negara. Yang perlu penting itu gini Mbak Lulu. Yang perlu penting itu gini, ada juga hal yang harus dikritisi dari DPR, Timwas. Kenapa? Timwas DPR itu melakukan pengawasan itu sektoral dan kemudian tidak kompresif. Kenapa? Timwas itu baru berangkat ke Tanah Suci itu menjelang puncak Armusna. Padahal yang namanya penyelenggaraan ibadah haji itu kick off-nya jauh dari penyelenggaraan, dari pendanaan dan lain-lain. Tapi makanya yang perlu kita kritisi ke depan itu adalah DPR pun harus memperbaiki diri. Jangan sampai kemudian pengawasan itu hanya dilakukan di Mekah, di Madinah ketika puncak. Setelah puncak pun kan kemudian pulangnya sendiri. Pulangnya duluan. Jadi berangkatnya akhir kemudian pulangnya dulu. Ini yang harus kemudian direkonstruksi. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan saya mendorong supaya Timwas DPR ini juga seperti Komnas Haji membuka kanal pengaduan bagi publik melalui online, buka posko terbuka. Karena apa? Ini kan melibatkan hajat hidup orang banyak. Jangan seperti sekarang yang sudah-sudah itu, yang dilakukan pengawasannya itu tadi berangkatnya menjelang puncak Armusna, setelah Armusna udah pulang. Jadi Anda merasa bahwa sekarang teriak-teriak bahwa berantakan, tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu, ini mumpung ada Mas Wisnu dan Mbak Lulu, ada satu hal yang kemudian terkait dengan persoalan jamaah, tapi beliau-beliau ini tidak ada suara dan tidak ada beritanya. Apa itu? Terkait dengan delay berjam-jam yang dilakukan oleh maskapai Garuda. Tahun ini Garuda sangat mengecewakan pelayanannya. Bayangkan ada kemudian penerbangan yang seharusnya dari Jeddah, kemudian dipindah ke adanya pansus. Lo Garudanya Pak? Anda setuju ya? Garudanya dong. Loh iya dong. Garuda. Begini, ini kita mau klarifikasi juga. Jadi coba dilihat teman-teman ya, mana yang tahu ada semacam real time report dari Komnas Haji terkait dengan situasi dan kondisi pelaksanaan haji kita di sana. Tetapi sebaliknya, Timwas hampir setiap saat, bukan tiap hari, bahkan ada yang setiap 10 menit atau setiap sekian kemudian selalu mengupdate dan diberitakan, disiarkan ke publik. Ada yang melalui berbagai saluran media sosial. Itu artinya apa Pak? Kita ini sebenarnya nggak nunggu pansus kemarin. Kita selalu menyiarkan kondisi, kita ketemu jamaah, kita langsung potret, kita langsung video, kita langsung ketemu bagaimana kondisi di pemondokan, di toiletnya. Kita itu dengan mata dan kemudian juga dengan video, dengan saluran di mana mereka bicara. Sebentar, banyak cara yang bagaimana dengan kemudian persiapan di embarkasi, persiapan di asrama haji. Komisi Haji ini punya tugas untuk laporan selain kepada Presiden, kepada DPR. Jadi kita tunggu kamu, bapak-bapak mohon maaf ya, Komisi Haji silahkan menyiapkan justru laporan kepada DPR terkait hasil pemantauan yang kemudian dilakukan. Ya kan itu yang penting. Nah yang paling akhir menurut saya, kita ini mendapatkan laporan sangat tidak sedikit yang terkait dengan indikasi-indikasi. Laporannya banyak, penyalahan katakanlah hal-hal yang harus dievaluasi itu banyak. Tapi masa kerja pansus itu cuma 2-3 bulan, emang cukup waktu? Mbak, kalau misalnya situasi pengalian kuotanya itu tahun kemarin ya berarti pansusnya akan kita lakukan tahun kemarin. Tetapi karena situasi pengalihan kuota reguler ke haji khusus itu tahun ini, yang kebetulan bulan haji itu juga bulan di ujung
kita sedang bekerja dan bertugas ya tetap kita lakukan, tidak berarti kemudian ini menghambat kerja konstitusional kita. Ibaratnya nih, nafas kita udah di ujung lidah, tapi kalau kemudian berdasarkan undang-undang dan konstitusi kita masih boleh bekerja, kita akan bekerja. Pak Hilman, Ya, siap nggak menjawab semua tuduhan katakanlah atau kritikan atau katakanlah evaluasi dari pansus nanti? ya insya Allah sebagai mitra kami tentu saja menghargai keputusan itu. Kita siapkan argumennya, kita siapkan datanya, dan kita selalu berkomunikasi. Bahkan dari Januari kita sudah komunikasi, tapi kemudian juga mau pemilu, setelah pemilu pencoblosan kita sempat komunikasi, tapi juga perhitungan suara dalam pemilu itu juga kompleks di lapangan. Jadi kita bukan berarti tidak berkomunikasi, kita berkomunikasi jauh sebelum pelaksanaan haji. Pak Hilman, saya potong ya. Karena ada gap tadi, ya. Pak, tapi gini, salah satu pernyataannya Mbak Lulu yang juga sempat kita dengarkan beberapa waktu lalu, ini kan nggak cuma bicara soal siapa yang diuntungkan, ada penyelewengan, tapi juga bahkan ada dugaan tindak pidana korupsi di sana. Apa respon Kementerian Agama soal itu? Ya dibuktikan saja. Silakan kalau DPR menuduh korupsi, ya nanti kita lihat buktikan apa yang menjadi bahan korupsinya, ya di aspek mana. Kenapa? Karena untuk pembayaran pun kan tidak melalui kami. Reguler itu juga melalui bank, ke BPKH, haji khusus pelunasannya ke BPKH, Kemenag itu hanya melakukan pengaturan, ya. Dan untuk haji khusus, Kementerian Agama melakukan pengawasan, termasuk untuk tahun ini. Nah ini juga sebagai anggota Dewan Pak Wisnu ya, baru Kementerian Haji itu sudah meminta diambil alih semua oleh Kementerian Agama. Karena kuotanya adalah kuota Kementerian Agama. Anda bisa simulasikan. Tapi kan kita bilang tidak bisa. Di Indonesia ada regulasi A dan B. Nah oleh karena itu untuk tahun ini mulailah yang berkomunikasi secara administratif sudah mulai Kementerian Agama. Tapi semuanya prosesnya dilakukan oleh haji khusus untuk pelunasan dan lain-lain. Oke, saya ke Mbak Lulu. Jadi dasar bicara soal ada dugaan tindak pidana korupsi itu dasarnya apa Mbak Lulu? Ya tentu karena kita mendapatkan laporan ya. Kalau DPR katanya kan harus aspiratif, harus mendengar. Jadi lebih banyak mendengar gitu kan. Nah tentu karena ada laporan, kemudian juga ada informasi. Bahkan mohon maaf yang terkait dengan ekosistem haji itu sendiri. Ada beberapa travel, ada sekian jamaah haji yang kemudian memberikan kesaksian dan cerita. Berapa kemudian yang mereka harus bayar karena mereka kemudian ditelepon ya kemudian mereka bisa berangkat walaupun antreannya itu misalnya masih sekian tahun ke depan dan lain-lain dan lain. Nah ini yang kemudian loh kok ternyata nggak sederhana itu, bukan hanya sekedar beda tafsir terhadap undang-undang. Maka kita khawatir bahwa ternyata kalau benar misalnya, tapi ini kan semua kan harus dibuktikan. Jangan-jangan kok ada rente. Kalau dari apa yang kemudian kita dengar, informasi yang kemudian kita himpun, informasi itu datang loh Pak ya. Jadi informasi itu datang. Ya. Ada pihak yang memberikan dukungan Ibu karena ini tujuan baik untuk memperbaiki haji ke depan. Maka kami ingin membantu kerja DPR. Baik Pak Hilman silakan. Ya betul. Jadi ini juga nanti harus dicek, diperbaiki di dalam undang-undangnya ya bahwa untuk pengisian kuota itu kan ada tahapan-tahapannya. Kementerian Agama itu sampai 13 tahapan untuk memenuhi kuota. Gitu ya, tahap 1 tidak terpenuhi, masuk tahap 2 tidak terpenuhi, masuk tahap 3 terus sampai 13 tahapan. Dalam undang-undang untuk haji khusus mungkin saudaranya Mbak Lul itu ada yang ditelepon, dikasih peluang oleh undang-undangnya bahwa untuk kuota yang mengisi itu diusulkan oleh PIHK. Nah, jadi kami tidak bisa memilih. Dan itulah celah yang saya kira memang ke depan harus ditutup. Jangan diberikan kesempatan kalau memang mau perbaikan regulasi. Berbeda dengan haji reguler yang memang dalam siskohater muncul apakah orang itu sanggup atau tidak berangkat, nanti cari pengganti dan lain-lain dari berbagai syarat. Memang haji khusus kita sudah sampai ke 13 langkah agar kuota tidak terpenuhi. Perlu kami sampaikan di dalam sejarah memang baru kali ini kita bisa memenuhi ya 0,0 kuota serapan kita alhamdulillah terbaik ya. Kita hanya sisa 45 orang. Biasanya sekitar 1.000 orang tidak bisa diberangkatkan.
karena kita siapkan untuk haji reguler satu sistem penggantian yang sistemik untuk tahun ini. Ya. Nah, jadi saya kira saran juga untuk kita semua, jangan diberi ruang di dalam regulasi kita bahwa untuk pengajuan kuota, pengisian, pergantian kekosongan dan lain-lain itu ke PHK, tetapi di dalam sistem Kementerian Agama. Nah, kalau itu baru bisa kita kunci. Tetapi undang-undangnya ngasih ruang di situ. Nah, mungkin nanti Mbak Lulu dan kawan-kawan dalam revisi undang-undang bisa nutup celah. Jadi intinya sebetulnya ada celah sampai kemudian hal ini terjadi terus-menerus dan puncaknya ada di tahun ini. Jadi gimana tuh Mbak Lulu? Nanti jawabnya saja dulu. Ya, kalau yang tidak bisa jawab. Live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. Namun pembentukan pansus haji ini menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politik. Dalam waktu di sisa masa sidang dan jelang akhir masa jabatan DPR, benarkah pansus haji bisa memberikan solusi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. DPR membentuk panitia khusus atau pansus haji demi mengatasi temuan masalah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, jadi apa sebetulnya target yang ingin dicapai dari pansus haji? Baik, tadi Pak Profesor Hilman Latif sudah menyampaikan tentang itu adalah kewenangan dari tugas dari PIHK. Saya juga sudah berkomunikasi dengan beliau, ada beberapa PIHK dari laporan, dari aduan yang perlu mendapatkan teguran tertulis, pembekuan izin, bahkan pencabutan izin. Saya harap Pak Hilman bisa tegas dalam hal ini. Untuk apa? Tujuan kita adalah untuk pelayanan haji yang jauh lebih baik ke depan. Terus kemudian terkait kuota haji khusus ini pun disebutkan di pasal 64 ayat 4 itu tadi harus berdasarkan urutan, berdasarkan secara nasional, pendaftaran secara nasional. Jadi tidak
bisa dengan kemudian dia bayar lebih tinggi lagi, dia bisa lebih berangkat lebih cepat, ini bisa menjadi skema Ponzi. Untuk itu, supaya ini tidak menjadi fitnah, tidak menjadi rumor-rumor yang akhirnya malah distrust kepada para penyelenggara, maka perlu sangat adanya pansus ini. Tidak usah khawatir dengan pansus ini nanti mau politisasi atau apa, supaya terang benderang maka kita pansuskan. Oke, supaya terang benderang dipansuskan. Kalau dari Komnas Haji, jadi evaluasinya seperti apa nanti? Ya, saya kira yang perlu dievaluasi itu adalah yang terpenting itu bukan kuota, tetapi bagaimana pelayanan maskapai Garuda terkait dengan pemulangan dan pemberangkatan. Itu tapi nggak penting. cuma maskapai Garuda. Ya, salah satunya maksud saya, tapi yang menonjol tahun ini itu, yang kemudian tidak diteriaki atau kemudian tidak dikritisi oleh teman-teman tim WAS. Yang kedua, saya kira kita harus jujur bahwa ada capaian-capaian positif di Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya metode murur, kemudian fast track, kemudian haji ramah lansia yang kemudian memberikan porsi besar kepada mereka yang sudah lansia begitu ya. Itu saya kira kemudian efisiensi biaya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu terkait dengan pansus sendiri saya punya prediksi, Mbak Livi. Apa itu? Ini tidak akan efektif. Kenapa? Ini sudah di akhir ke periode DPR periode 2019-2024 dan pemerintahan pun sudah transisi karena kan tanggal 1 Oktober itu kan sudah harus berganti DPR gitu. Jadi pansus tidak akan efektif. Bagaimana meyakinkan pansus ini akan efektif dan hasilnya juga bisa efektif untuk mengevaluasi tahun depan pelaksanaan haji? Ya, efektif atau tidak itu yang kita ya Pak yang jawab, yang akan jalan. Jadi kita punya 2 bulan tapi juga sehari ada 24 jam, jadi kita bekerja berdasarkan itu. Tetapi intinya bahwa kita ini memiliki niat yang baik. Bagaimana kita bisa memperbaiki penyelenggaraan haji ke depan dan tahun-tahun yang akan datang. Dan kemudian Indonesia juga bisa menjadi role model dan kebanggaan kita semua dan tentu juga warga dunia. Kemudian kita juga ingin jangan ada pengulangan kasus yang sama. Apalagi kemudian sampai kemudian terjebak kepada lingkaran rente, apalagi kemudian ada sinyalemen ada mafia haji katanya. Nah ini kan mengelempaki mafia-mafia yang lain. Yang berikutnya kita juga berharap ada peta jalan penyelenggaraan haji yang sangat komprehensif, yang kemudian juga transparan, yang akuntabel, yang inklusif. Pendek kata kita punya tujuan baik agar apa? Rasa kenyamanan, rasa kesejahteraan jamaah dan keadilan itu bisa dipenuhin. Ya. Oke, Pak Hilman dari Kementerian Agama. Jadi bagaimana menghadapi pansus dan catatan-catatan apa yang disiapkan? Pertama kita sudah melihat bahwa tahun lalu itu sebetulnya Undang-Undang Nomor 8 2019 itu termasuk yang masuk prolegnas ya untuk direvisi karena juga teman-teman di DPR sudah melihat banyak celah gitu Pak. Tapi namanya situasi mungkin belum terlaksana juga. Nah tambah pada saat ada pansus yang tentu saja akan berjalan, saya berharap saja ada perbaikan ke regulasi. Di Saudi transformasinya sudah sangat luar biasa, transformasi digitalnya, regulasinya berubah-ubah setiap saat. Yang memang kadang-kadang kita gitu kelabakan tentang skema, skenario, pembayaran, kuota dan lain-lain. Nah mudah-mudahan nanti ada langkah-langkah yang konstruktif di dalam pansus itu yang kemudian berdampak pada penguatan regulasi ataupun kelembagaan. Nah, yang kedua dari Kementerian Agama tentu saja karena ini sudah berjalan, kami siapkan dokumen yang diperlukan, penjelasannya, data-data agar apa? Agar hasil kesimpulan dari pansus itu juga bisa lebih produktif ya dalam konteks memperbaiki layanan haji Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih. Saudara, langkah DPR RI membentuk pansus angket haji untuk evaluasi penyelenggaraan dan kebijakan memang perlu untuk dilakukan. Asalkan itu dilakukan untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan, bukan untuk diniatkan, menyudutkan atau menjatuhkan pihak yang dianggap jadi lawan. Perbaikan haji sudah jadi keniscayaan. Ini baik dari sisi kebijakan, pelayanan maupun penyelenggaraan. Daftar tunggu dan antrian calon jemaah haji yang panjang ini juga harus jadi perhatian. Jangan lagi ada diskriminasi dan perbedaan perlakuan hanya karena alasan pembiayaan. Pemerintah diharapkan bisa memangkas waktu antrian dan juga daftar tunggu, baik dengan kuota tambahan atau modifikasi kebijakan. Demikian Dua Arah malam ini, saya Liviana Cerlisa, terima kasih, sampai jumpa.